Mbak Ayu, keluar sekarang juga dari rumah saya. Bu Ratna tiba-tiba menarik koperku sampai rodanya membentur kaki meja. Lalu menunjuk pintu di depan semua tamu syukuran rumah. Gelas di tangan tante-tante berhenti di udara. Om-om yang tadi makan sate langsung diam. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu sambil pegang nampan es buah, benar-benar membeku saat ibu mertuaku berteriak. "Kamu cuma numpang hidup di rumah anak saya, jangan sok ngatur rumah ini." Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa sepupu bahkan ngeluarin HP buat merekam. Aku menoleh ke suamiku, berharap dia menghentikan semuanya. Tapi dia malah menunduk dan bilang pelan, "Udah yuk, pergi aja, jangan bikin malu keluarga." Tanganku langsung gemetar sampai gelas di nampan bergetar keras. Padahal cicilan rumah ini dipotong tiap bulan dari rekeningku. Sofa yang mereka duduki aku beli. Listrik, wifi, bahkan makanan di meja itu juga dari uangku. Aku hampir teriak saat itu, tapi aku tahan. Karena di dalam tasku ada map coklat berisi sesuatu yang bisa menghancurkan mereka di depan semua orang. Jadi sebelum lanjut, subscribe dulu kalau kamu suka cerita kayak gini. Karena beberapa menit setelah aku diusir, seluruh isi rumah itu mendadak sunyi total. Namaku Ayu, umur 32 tahun. Dan malam saat koperku dilempar ke depan pintu itu bukan pertama kalinya. Aku dipermalukan keluarga suamiku. Aku kenal Rian 5 tahun lalu di kantor klien. Dia lucu, sabar, dan selalu terlihat seperti laki-laki yang tahu cara menenangkan orang. Waktu pacaran, dia sering jemput aku pulang kerja sambil bawain makanan favoritku. Bahkan ibunya, Bu Ratna, dulu terlihat manis. Setiap video call dia selalu bilang, "Cepat kasih saya cucu ya, Ayu." Aku pikir aku beruntung. Setelah menikah, semuanya berubah pelan-pelan dan liciknya bikin aku telat sadar. Awalnya kecil, Bu Ratna mulai datang tanpa bilang dulu. Katanya cuma mampir, tapi setiap datang selalu ada komentar. "Masakan kamu terlalu asin, kamu pulang terlalu malam." Istri itu harus lebih nurut sama suami. Aku masih tahan. Aku pikir itu cuma penyesuaian. Lalu Rian bilang usaha kecil yang dia bangun lagi seret. Dia minta aku bantu bayar internet rumah dulu. Sebulan kemudian tambah listrik. Lalu belanja bulanan. Lalu cicilan motornya. Setiap kali aku tanya kapan dia stabil, dia selalu pegang tanganku. "Sebentar lagi yuk, kita lagi bangun masa depan." Dan aku percaya lagi. Sampai suatu malam Bu Ratna datang bawa brosur perumahan sambil duduk di meja makan seperti sedang rapat keluarga. "Kontrakan kalian sempit, malu kalau keluarga datang." Aku langsung bilang, "Kami belum siap beli rumah." Bu Ratna menatapku tajam. "Atau sebenarnya kamu nggak percaya sama masa depan anak saya?" Ruangan langsung diam. Rian yang duduk di sebelahku malah ikut menekan. "Kalau pakai slip gaji kamu, pengajuan bank pasti gampang." Aku menoleh ke dia. "Kenapa harus slip gajiku?" Dia menarik kursinya mendekat. "Nanti rumahnya buat kita juga." Bu Ratna langsung menyambar. "Kalau kamu istri baik, harus bantu suami maju." Aku diam cukup lama sampai sendok di tanganku jatuh ke lantai. Mereka berdua cuma menatapku, menunggu jawabanku. Dan bodohnya, aku bilang iya. DP rumah pakai tabunganku. Biaya notaris dari bonus tahunanku. Cicilan bulanan otomatis dipotong dari rekeningku. Hari pertama kami pindahan, aku masih bahagia. Aku berdiri di ruang tamu kosong sambil nangis haru. Rian peluk aku dari belakang. Kita akhirnya punya rumah sendiri. 3 bulan kemudian Bu Ratna datang bawa koper besar. Lalu koper kedua. Lalu kardus. Aku masih berdiri di depan pintu waktu dia bilang santai. "Cuma sementara, sampai rumah tante direnovasi." Tetangga sebelah bahkan bantu angkat barang sambil bilang, "Wah, enak ya tinggal sama anak sukses." Bu Ratna langsung tersenyum bangga ke mereka. Aku menoleh ke Rian. Dia menghindari tatapanku. Saat pintu kamar tamu ditutup malam itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tapi aku belum tahu, rumah yang kubangun mati-matian itu pelan-pelan sedang diambil dariku. Hari pertama Bu Ratna resmi tinggal di rumah itu, aku bahkan belum sempat berangkat kerja. Jam 6 pagi, aku keluar kamar dan berhenti di dapur. Panci-panci sudah dipindah.
Bumbu dapurku ditumpuk di kardus. Rak yang selama ini aku susun rapi berubah total. Bu Ratna berdiri sambil pakai celemek baruku. Dia menoleh santai. Mulai sekarang, dapur biar saya yang atur. Kamu fokus cari uang aja kan? Dia bilang sambil ketawa kecil, seolah itu bercanda. Aku ikut senyum tipis, tapi rasanya aneh. Malamnya aku pulang kerja lebih larut karena meeting. Begitu buka pintu, aku lihat ruang tamu penuh sendal. Suara ketawa dari ruang makan keras banget. Ternyata Bu Ratna mengundang 2 kakaknya, beberapa sepupu, dan tetangga sekitar tanpa bilang ke aku. Mereka makan pakai set piring baru yang baru kubeli minggu lalu. Salah satu tantenya lihat aku masuk. "Oh, ini Ayu, yang kerja terus itu?" Mereka ketawa kecil. Aku masih berdiri sambil pegang tas kantor. Belum sempat duduk, Bu Ratna teriak dari meja makan. "Ayu, tolong tambah nasi. Kamu kan baru datang." Aku menatap Rian. Dia malah sibuk ngobrol sama pamannya seolah tidak lihat aku. Aku tetap masuk dapur. Tanganku gemetar waktu buka rice cooker. Hari itu pertama kalinya aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku pikir itu cuma sekali. Ternyata jadi kebiasaan. Setiap minggu rumah selalu ramai. Ada arisan kecil, makan keluarga, teman Bu Ratna datang, tetangga keluar masuk. Listrik naik drastis, karena AC hampir nyala terus. Galon air habis cepat, belanja bulanan membengkak. Saat aku duduk ngajak Rian bicara baik-baik sambil nunjuk tagihan listrik, dia bahkan belum lihat angkanya. "Udah dulu ya Ayu, Mama senang kalau rumah rame." "Yang bayar aku, Rian." Dia langsung menarik napas panjang seperti aku yang bikin masalah. "Kamu jangan hitung-hitungan sama orang tua." Aku sampai tertawa kecil karena kesal. "Ini bukan hitung-hitungan, ini rumah kita bisa berantakan." Dia pergi ke kamar tanpa jawab. 2 hari kemudian aku pulang dan lihat 3 kardus besar di ruang tamu. TV baru, mesin kopi, air fryer mahal. Aku bengong. Bu Ratna santai buka plastik belanjaan. "Bagus kan? Biar rumah kelihatan naik kelas." "Ada uang dari mana?" Dia santai menyebut nama Rian. Malamnya tagihan kartu kredit masuk ke emailku. Nominalnya bikin dadaku sesak. Aku langsung tunjukkan ke Rian. Dia baca sekilas lalu meletakkan ponselnya. "Nanti aku ganti." "Kapan?" Dia diam. Benar-benar diam. Beberapa hari kemudian, debt collector telepon aku saat sedang meeting kantor. Mereka bicara soal tagihan tertunggak. Teman-teman sekantor menoleh karena suara telepon terlalu keras. Aku buru-buru keluar ruangan sambil menahan malu. Saat aku pulang dengan kepala penuh tekanan, Bu Ratna malah sedang sibuk video call di ruang tamu. Dia memperlihatkan rumah ke keluarga besarnya. "Bulan depan kita bikin syukuran besar ya, biar semua lihat rumah Rian." Aku membeku di dekat tangga. Dia sengaja menekankan nama Rian. Lalu salah satu saudara di video call bertanya, "Ayu ikut patungan gak?" Bu Ratna tertawa kecil. "Ayu mah numpang enak aja di sini." Beberapa orang di layar ikut tertawa. Aku berdiri diam. Rian ada di samping ibunya. Dia dengar semuanya, tapi dia cuma menunduk lihat ponselnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai menyimpan semua bukti pembayaran diam-diam. Karena aku mulai takut. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih buruk buat aku. Malam setelah aku menemukan map dokumen rumah di kamar Bu Ratna, aku nggak langsung masuk dan mengambilnya. Aku cuma berdiri di lorong gelap sambil menahan nafas. Pintu kamar Bu Ratna sedikit terbuka. Di dalam, dia lagi video call sama seseorang. Suaranya pelan, tapi cukup jelas buat bikin tubuhku dingin. Iya, nanti kalau suratnya udah ditandatangani, rumah langsung aman di tangan Rian. Jantungku langsung berdetak keras. Aku mendekat sedikit. Suara laki-laki di seberang terdengar samar. Yakin istrinya mau tanda tangan? Bu Ratna tertawa kecil. Kalau ditekan di depan keluarga besar, perempuan kayak dia pasti malu nolak. Tanganku langsung mencengkeram dinding. Aku mundur pelan sebelum lantai berderik. Masuk kamar,
Aku kunci pintu. Rian lagi rebahan sambil main ponsel seperti nggak ada apa-apa. Aku lempar pertanyaan langsung. Kenapa dokumen rumah ada di kamar mama kamu? Jarinya berhenti sebentar. Cuma sebentar. Lalu lanjut scroll layar. Mungkin mama lagi rapiin. Rapihin apa sampai surat rumah pindah kamar? Dia bangkit dengan wajah kesal. Kamu tuh selalu curiga. Karena ada yang disembunyikan dari aku. Rian mendadak berdiri. Suaranya naik. Semua yang mama lakukan buat keluarga ini. Aku tertawa kecil karena terlalu kesal. Keluarga siapa? Wajahnya berubah keras. Untuk pertama kalinya, dia menunjuk pintu. Kalau kamu terus bikin rumah ini nggak tenang, kamu bisa pergi. Ruangan langsung hening. Aku benar-benar diam. Bukan karena takut, tapi karena baru sadar. Ancaman itu keluar terlalu gampang dari mulutnya. Seolah dia sudah latihan. Paginya, aku sengaja izin telat masuk kantor. Aku balik ke rumah saat semua orang keluar. Aku buka kamar Bu Ratna. Tanganku gemetar waktu ambil map itu. Isinya bukan cuma dokumen rumah. Ada draft surat pelepasan hak. Sudah disiapkan. Namaku sudah tertulis. Tinggal tanda tangan. Aku duduk di lantai kamar itu karena lututku lemas. Lalu suara pagar dibuka terdengar dari luar. Mereka pulang lebih cepat. Aku buru-buru foto semua dokumen. Balikin map ke tempat semula. Detik pintu kamar tertutup, Bu Ratna sudah berdiri di belakangku. Apa yang kamu lakukan? Aku hampir kehilangan nafas. Tapi aku paksa tenang. Aku cari charger. Tatapannya lama sekali. Lalu dia tersenyum tipis. Simpan tenaga kamu buat hari syukuran. Dia pergi duluan. Aku berdiri membeku. Dan sejak detik itu, aku tahu mereka benar-benar sedang menyiapkan panggung buat menghancurkanku di depan banyak orang. Seminggu sebelum syukuran rumah, hidupku benar-benar mulai berantakan. Pagi itu aku lagi presentasi laporan bulanan di ruang meeting kantor. Lampu ruangan redup. Semua mata ke layar presentasi. Tiba-tiba ponselku bergetar terus di meja. 1 kali, 2 kali, 5 kali. Nomor bank. Awalnya aku abaikan. Sampai pesan masuk bertubi-tubi. Tagihan kredit rumah Anda menunggak. Tanganku langsung dingin. Aku minta izin keluar ruangan. Begitu telepon diangkat, suara petugas bank langsung bikin lututku lemas. Bu Ayu, auto debit cicilan gagal karena saldo rekening tidak cukup. Aku diam beberapa detik. Itu nggak mungkin. Gajiku baru masuk semalam. Aku langsung buka mobile banking di lorong kantor. Saldo rekeningku hampir habis. Benar-benar nyaris kosong. Aku scroll mutasi rekening dengan tangan gemetar. Ada transfer besar ke rekening Rian dini hari. Nominalnya bikin napasku sesak. Temanku Dina keluar dari ruang meeting sambil bawa laptop. Dia lihat wajahku pucat. Kamu kenapa? Aku cuma geleng sambil buru-buru ambil tas. Hari itu aku pulang tanpa pamit siapapun. Sepanjang perjalanan, aku telepon Rian terus. Tidak diangkat. Sampai rumah, aku buka pintu keras. Bu Ratna sedang santai nonton sinetron sambil makan potongan mangga. TV-nya nyaring banget. Aku langsung menunjukkan layar ponsel. Uangku kemana? Dia melirik sekilas lalu lanjut makan. Rian pinjam. Pinjam tanpa bilang. Itu uang cicilan rumah. Dia berdiri pelan. Tatapannya dingin. Jangan teriak di rumah anak saya. Aku sampai tertawa kecil karena gak percaya. Rumah anak ibu? Suasana langsung tegang. Tetangga sebelah sampai melongok dari jendela yang kebuka karena suaraku mulai naik. Bu Ratna malah sengaja membuka pintu depan lebih lebar. Seolah dia mau orang dengar. Kalau kamu gak suka tinggal di sini, keluar. Aku menatap dia lama. Benar-benar lama. Tapi aku tahan emosiku. Aku masuk kamar sambil gemetar. Malamnya Rian pulang. Bajunya rapi. Wajahnya malah terlihat santai. Aku lempar printout mutasi rekening ke meja makan. Jelaskan. Dia baca sebentar lalu duduk. Aku pinjam buat bantu teman. Teman apa? Dia diam. Aku makin keras.
Uang rumah dipakai buat apa? Akhirnya dia ngomong pelan. Dia rugi karena ikut investasi temannya. Uangnya hilang. Aku sampai duduk perlahan karena kakiku lemas. Bu Ratna malah memegang bahu Rian seperti dia korban. Namanya juga usaha. Aku lihat mereka bergantian. Saat itu aku sadar, mereka benar-benar merasa aku akan terus menanggung semuanya. Besok paginya, surat peringatan bank datang. Kurir menyerahkan amplop merah tepat saat dua tetangga lagi nyapu depan rumah. Mereka melirik tulisan bank di amplop. Salah satu dari mereka berbisik ke temannya. Aku pura-pura tidak dengar. Masuk rumah, aku buka surat itu. Kalau pembayaran telat lagi, rumah bisa disita. Tanganku gemetar sampai surat itu jatuh ke lantai. Aku diam 2 hari. Tidak teriak, tidak nangis di depan mereka. Aku mulai print semua bukti transfer. Mutasi rekening, tagihan rumah, bukti pemberian furniture. Semua aku simpan di map baru di laci kantor. Diam-diam. Lalu 3 hari sebelum acara, aku dengar Bu Ratna sedang telepon seseorang di dapur. Suaranya pelan tapi aku dengar jelas. Iya, nanti diumumin pas semua keluarga kumpul biar sekalian beres. Aku membeku di tangga. Beres apanya? Dan kenapa harus diumumin di depan semua orang? Hari syukuran akhirnya datang. Dan dari pagi aku sudah merasa ada yang gak beres. Jam 7 pagi rumah sudah ramai. Tenda dipasang di depan rumah. Kursi plastik berjejer sampai halaman tetangga. Ibu-ibu catering bolak-balik bawa panci besar. Tetangga keluar rumah cuma buat lihat keramaian. Bu Ratna jalan ke sana kemari pakai kebaya hijau terang seperti dia yang paling punya acara. Setiap ada tamu datang, dia selalu bilang kalimat yang sama. "Selamat datang di rumah anak saya." Aku dengar itu berkali-kali sampai rasanya mual. Rian pakai batik mahal yang bahkan aku yang beli bulan lalu. Dia sibuk senyum ke keluarga besar seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku ada di dapur dari pagi. Potong buah, angkat piring, isi minuman. Keringatku bercampur make up sampai wajahku lengket. Saat aku keluar bawa nampan snack, 2 tante Rian menghentikanku di ruang tamu. Mereka melihatku dari atas sampai bawah. "Kirain kamu istri, ternyata kayak yang bandu acara." Mereka ketawa kecil. Sepupu-sepupu yang duduk dekat mereka ikut saling lihat sambil senyum miring. Aku cuma diam lalu lanjut jalan. Tanganku sudah dingin. Beberapa menit kemudian aku lihat orang tuaku datang. Aku kaget karena aku tidak pernah mengundang mereka. Ibuku terlihat bingung. "Ayu, katanya kamu minta kami datang?" Dadaku langsung sesak. Aku menoleh ke Bu Ratna. Dia sedang tersenyum ke arahku dari jauh. Senyum yang bikin bulu kudutku naik. Aku mulai sadar, dia memang sedang menyiapkan sesuatu hari ini. Siang menjelang, rumah makin penuh. Orang duduk sampai tangga. Suara obrolan bercampur suara sendok dan musik dangdut dari speaker. Lalu tiba-tiba Bu Ratna berdiri di depan ruangan sambil pegang mikrofon. "Sebentar semuanya, saya mau bicara." Suara ruangan perlahan turun. Orang mulai menoleh. Anak-anak berhenti lari. Aku masih berdiri di dekat dapur sambil pegang teko minuman. Bu Ratna memanggil Rian maju ke depan. Rian berjalan pelan lalu berdiri di samping ibunya. Wajahnya tegang. Aku langsung tahu, dia tahu sesuatu. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya lalu tersenyum ke semua orang. Hari ini bukan cuma syukuran rumah. Ruangan langsung hening. Beberapa orang maju mendekat. Ada yang mulai mengangkat ponsel. Lalu Bu Ratna menatapku lurus. Tatapan itu dingin banget. Dan kalimat berikutnya bikin tubuhku membeku di tempat. "Hari ini kami juga mau mengumumkan, Ayu akan keluar dari rumah ini." Suara orang langsung pecah jadi bisik-bisik. Aku belum sempat bergerak saat mataku melihat sesuatu di dekat pintu depan. Koperku sudah berdiri rapi di sana. Bu Ratna masih menunggu jawabanku sambil tersenyum. Mikrofon masih di tangannya. Suara kipas tenda di luar terdengar kasar karena seluruh rumah mendadak diam. Aku masih menatap surat itu. Saat salah satu tante berteriak, "Tanda tangan aja kalau memang salah." Beberapa orang langsung ikut ngomong. "Iya, jangan ribut di acara keluarga. Kasian ibunya Rian." Tekanan datang dari segala arah.
Ibuku menangis sambil berdiri. Ayahku maju tapi ditahan 2 orang. Aku benar-benar sendirian di tengah ruangan itu. Lalu Bu Ratna sengaja mendekat. Suaranya pelan di telingaku. Kalau kamu nolak sekarang, saya pastikan keluargamu ikut malu. Aku menoleh ke arah orang tuaku. Ibuku gemetar. Ayahku wajahnya merah menahan marah. Beberapa tetangga sudah berdiri di pagar sambil merekam. Rian akhirnya bicara lebih keras. Ayu cukup keras kepala, makanya rumah tangga kita hancur. Ruangan langsung rame lagi. Beberapa orang mulai percaya sama cerita mereka. Aku lihat wajah-wajah itu satu persatu. Orang-orang yang tadi makan dari uangku. Duduk di kursi dari uangku. Mentertawakan aku di rumah yang kubayar sendiri. Tanganku sempat benar-benar bergerak mengambil pulpen. Ruangan mendadak sunyi penuh harap. Bu Ratna bahkan tersenyum lega. Rian menghembuskan napas panjang. Aku buka tutup pulpen itu pelan. Klik, klik, klik. Aku biarkan mereka menunggu. Lalu aku meletakkan pulpen di atas surat. Dan bilang pelan. Boleh, tapi setelah giliran saya selesai. Senyumnya langsung hilang. Aku buka tasku. Kali ini beberapa orang berdiri dari kursinya. Sepupu yang merekam maju lebih dekat. Rian mulai panik. Ayu, jangan bikin drama. Aku menatap dia dingin. Drama dimulai waktu kalian nyiapin koperku. Lalu aku menarik map coklat itu keluar. Dan suasana rumah langsung berubah total. Tanganku berhenti beberapa detik di dalam tasku. Satu ruangan itu benar-benar sunyi. Yang terdengar cuma suara kipas tenda di luar dan sendok jatuh dari tangan seseorang di belakang. Bu Ratna masih tersenyum tipis. Dia pikir aku mau ambil pulpen untuk tanda tangan. Rian juga kelihatan mulai lega. Itu yang bikin aku hampir ketawa. Aku pelan-pelan menarik keluar map coklat itu. Wajah Bu Ratna langsung berubah sedikit. Mau apa kamu? Aku nggak jawab. Aku buka map itu di atas meja makan yang tadi dipakai buat pesta mereka. Piring kotor aku geser satu persatu. Lalu aku keluarkan lembar pertama. Bukti transfer DP rumah. Aku letakkan tepat di depan Bu Ratna. Ini uang muka rumah. Ruangan mulai sunyi total. Aku keluarkan lembar kedua. Mutasi cicilan selama 18 bulan. Ini cicilan bulanan. Aku keluarkan tagihan listrik, internet, pembelian sofa, AC, kulkas, semuanya. Kertas makin menumpuk di meja. Beberapa keluarga mulai berdiri dari kursinya biar bisa lihat lebih dekat. Salah satu tante mengambil kacamatanya dengan tangan gemetar. Ini semua atas nama Ayu. Aku menatap Bu Ratna. Belum selesai. Aku buka tablet yang dari tadi kusimpan di tasku. Aku login ke aplikasi bank. Riwayat auto debit muncul jelas di layar. Aku putar ke arah keluarga besar. Setiap bulan dipotong dari rekening saya. Bisik-bisik langsung berubah arah. Loh, katanya rumah Rian. Katanya anaknya beli sendiri. Wajah Bu Ratna mulai pucat. Dia tiba-tiba meraih salah satu kertas. Ini bisa dipalsukan. Tangannya gemetar saat bicara. Aku langsung menarik satu map terakhir. Map yang selama ini dia sembunyikan dari kamarku. Salinan dokumen rumah. Aku angkat tinggi-tinggi. Yang ini juga palsu. Aku buka halaman utama. Nama pemilik kredit rumah tertulis jelas. Ayu Maharani. Beberapa orang langsung berdiri. Ibuku menangis sambil menutup mulut. Ayahku menatap Rian seperti mau menghajarnya saat itu juga. Rian maju cepat mencoba mengambil dokumen dari tanganku. Ayu, cukup. Aku bermain satu langkah. Cukup buat siapa? Dia berhenti. Wajahnya basah oleh keringat. Bu Ratna mulai bicara terbata-bata. Kamu ini istri, harusnya ikhlas bantu suami. Aku menatap dia lama. Lalu aku menunjuk seluruh isi rumah. Semua yang ibu pakai buat pamer hari ini, dibayar orang yang ibu usir. Ruangan langsung hening. Benar-benar hening. Bahkan anak kecil yang tadi menangis ikut diam. Sepupu Rian yang tadinya merekam kini mendekat lebih depan. Om Rian berdiri sambil menunjuk wajah Rian. Kamu bohong ke seluruh keluarga. Rian membuka mulut.
Tapi sebelum dia sempat menjawab, bel rumah tiba-tiba berbunyi keras. Bel rumah itu bunyinya keras banget, sampai semua orang refleks menoleh ke pintu. Gak ada yang bergerak beberapa detik. Rian terlihat panik duluan. Jangan dibuka. Tapi salah satu omnya sudah keburu melangkah ke depan. Pintu dibuka. 2 orang dari bank berdiri di sana pakai kemeja rapi sambil membawa map dan amplop besar. Di belakang mereka, 2 tetangga pura-pura nyapu tapi jelas lagi nguping dari pagar. Salah satu petugas masuk setelah melihat namaku. "Bu Ayu?" Aku mengangguk pelan. Rian langsung memotong. "Ini acara keluarga, bisa nanti aja." Petugas itu menatap semua orang di ruang tamu yang sekarang sudah penuh tatapan bingung. Lalu dia berkata kalem, "Kami sudah beberapa kali menghubungi soal tunggakan rumah ini." Ruangan langsung sunyi lagi. Bu Ratna buru-buru maju. "Tunggu, rumah ini milik anak saya." Petugas bank membuka mapnya. "Maaf Bu, pemegang kredit rumah ini adalah Ibu Ayu Maharani." Dia menyebut namaku lengkap, keras, jelas, semua orang dengar. Salah satu tante langsung duduk lagi karena kakinya lemas. Sepupu yang merekam tadi malah makin mendekat. Petugas lalu menyerahkan surat tunggakan ke tanganku. Kalau bulan ini tidak dibayar, proses penyitaan berjalan. Bu Ratna langsung merampas surat itu. Dia baca cepat. Wajahnya berubah total. "Apa ini?" Aku menatap dia tanpa ekspresi. Itu akibat uang cicilan dipakai anak ibu. Semua kepala langsung beralih ke Rian. Dia mundur 1 langkah. Om tertuanya langsung mendorong bahunya. "Kamu ambil uang cicilan?" Rian gagap. "Aku cuma pinjam buat judi investasi bodoh itu." Ternyata salah satu sepupunya sudah tahu. Ruangan langsung pecah. Suara teriakan datang dari berbagai arah. Tante-tante mulai ngomel, tetangga makin banyak berdiri di depan pagar. Ada yang sampai naik motor pelan cuma buat lihat keributan. Bu Ratna tiba-tiba memegang dadanya. Dia jatuh duduk ke sofa sambil menangis keras. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi nggak ada yang mendekat. Nggak ada yang menenangkan dia. Ibuku justru berdiri dan menatap Bu Ratna sambil menangis marah. "Kamu undang kami ke sini buat lihat anak saya dihancurkan?" Bu Ratna nggak bisa jawab. Rian mendekat ke aku dengan wajah hancur. Suaranya pelan banget. "Ayu, kita ngomong berdua aja." Aku tertawa kecil. Setelah semua ini, aku melangkah mundur. Lalu aku bicara cukup keras supaya semua orang dengar. "Lucu ya, tadi kalian mau buang aku di depan semua orang?" Aku menatap satu persatu wajah keluarga mereka. Sekarang kenapa malu diselesaikan di depan semua orang juga? Ruangan langsung diam lagi. Rian menunduk. Bu Ratna menangis sambil memegang surat bank itu erat-erat. Dan mereka masih belum tahu, aku belum selesai. Aku berjalan pelan ke arah koper yang tadi mereka siapkan buat mengusirku. Roda koper itu masih miring karena sempat ditarik kasar. Aku tegakkan pelan. Semua orang memperhatikan. Gak ada yang bicara. Bu Ratna masih duduk lemas di sofa sambil sesekali menangis kecil. Rian berdiri di tengah ruangan seperti orang kehilangan arah. Aku menarik koper ke depan pintu. Lalu berhenti. Aku menoleh lagi ke mereka. "Tenang aja." Suaraku justru lebih tenang dari sebelumnya. "Aku memang pergi hari ini." Rian langsung ngangkat kepala. Wajahnya seperti dapat harapan baru. "Ayo, kita bisa bicarain ini." Aku menggeleng pelan. Enggak. Kamu dengar dulu." Aku mengeluarkan 1 amplop lagi dari tasku. Kali ini semua orang langsung tegang lagi. Om-om yang tadi marah mendadak diam. Tetangga di pagar makin maju. Bu Ratna sampai berdiri setengah badan. "Apalagi itu?" Aku membuka amplop itu pelan. 6 bulan lalu, waktu kalian sibuk pakai uangku buat acara, belanja dan nutup utang Rian, aku beli apartemen kecil atas namaku sendiri. Ruangan langsung sunyi total. Rian seperti nggak percaya. "Apa?" Aku meletakkan kunci apartemen di meja. Bunyi logamnya kecil. Tapi di ruangan yang hening itu terdengar keras banget. Aku udah siap pergi jauh sebelum kalian mencoba membuangku. Wajah Bu Ratna benar-benar kosong sekarang.
Dia melangkah mendekat dengan kaki gemetar. "Terus rumah ini gimana?" Aku menatap dia lurus. "Bukannya tadi ibu bilang ini rumah anak ibu?" Dia langsung diam. Beberapa orang sampai menahan senyum. Aku lanjut bicara. Karena cicilan bulan ini gagal dibayar, proses rumah ini tetap jalan kalau tunggakan nggak dilunasi. Rian langsung panik. Dia mendekat sambil hampir berlutut. "Ayo, tolong, jangan tinggalin aku dalam keadaan begini." Aku mundur satu langkah. Persis seperti dia mundur waktu aku minta penjelasan dulu. "Kamu sudah ninggalin aku jauh lebih dulu." Dia benar-benar berlutut sekarang. Di depan keluarga besarnya. Di depan tetangga. Di depan semua orang yang tadi lihat aku dihina. Dia menangis. Minta kesempatan. Bu Ratna ikut menangis sambil memegang tanganku. "Kita keluarga, jangan begini." Aku perlahan melepaskan tangannya. Keluarga nggak bikin jebakan kayak tadi. Ibuku berjalan mendekat, lalu berdiri di sampingku. Ayahku mengambil koperku. Untuk pertama kalinya hari itu, aku nggak sendirian. Satu persatu keluarga Rian mulai pergi tanpa pamit. Tante yang tadi menghina aku jalan paling cepat sambil menunduk. Tetangga mulai berbisik lebih keras dari sebelumnya. Kirain rumah anaknya. Ternyata menantunya. Bu Ratna jatuh duduk lagi di sofa bahkan dia nggak pernah beli. Rian masih di lantai. Aku membuka pintu. Angin sore masuk pelan ke rumah itu. Aku menoleh sekali terakhir. "Jaga baik-baik rumah yang katanya milik kalian." Lalu aku keluar, dan kali ini gak ada satu orang pun yang berani menghentikanku. 3 hari setelah aku keluar dari rumah itu, videoku saat diusir ternyata sudah menyebar kemana-mana. Ternyata sepupu Rian yang merekam upload potongan videonya ke media sosial. Awalnya yang viral cuma bagian saat koperku dilempar. Orang-orang ramai menghina aku karena dikira numpang hidup. Lalu video bagian dokumen dibuka ikut tersebar. Arah komentar langsung berbalik. Nama Rian dibahas di kantor. Nama Bu Ratna jadi bahan gosip satu komplek. Tekanan mereka nggak berhenti di rumah saja. Rian datang ke kantorku seperti sebelumnya. Tapi kali ini dia nggak sendiri. Bu Ratna ikut datang. Begitu lihat aku keluar lift, Bu Ratna langsung berlutut di lobi. Semua orang menoleh. Resepsionis berdiri. Satpam mendekat. "Ayu, cabut laporanmu." Tangannya memegang kakiku. Aku langsung mundur. Dia menangis keras. Kalau kasus rekening itu lanjut, Rian bisa dipenjara. Aku menatap Rian. Dia cuma menangis sambil bilang dia khilaf. Dulu mereka bilang aku numpang hidup. Sekarang mereka datang ke tempat kerjaku minta diselamatkan. Aku cuma bilang satu kalimat. "Kalian suka bikin urusan di depan orang banyak kan? Nikmatin." Aku masuk lift. Bu Ratna masih memanggil namaku saat pintu menutup. Seminggu kemudian gugatan cerai jalan. Rian akhirnya datang ke sidang kedua. Dia kurus, tatapannya kosong. Dia nggak membantah apapun. Rumah itu tetap ditarik bank. Tetangga yang dulu sibuk datang ke syukuran, sekarang sibuk nonton barang-barang mereka diangkut keluar. Ironisnya, beberapa orang yang dulu tertawa paling keras justru pura-pura nggak kenal Bu Ratna. 3 bulan kemudian, malam hari Bu Ratna datang ke apartemenku sendirian bawa tas besar. Bagian itu tetap sama, tapi kali ini lebih sepi, lebih menyedihkan. Dia berdiri di lobi sambil terlihat benar-benar kalah. "Ayu, ibu nggak punya tempat lagi di sini." Aku menatap tas di tangannya. Aku langsung teringat koperku yang dulu dia lempar. Persis di depan banyak orang. Aku mendekat, lalu bilang pelan. Waktu itu, ibu bilang saya nggak punya tempat di rumah itu. Matanya langsung kosong. Aku masuk ke lift tanpa menunggu jawabannya. Saat pintu tertutup, dia masih berdiri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, nggak ada lagi orang yang bisa dia suruh mengusir orang lain.